Ya, Pak Dodo ya. Mungkin langsung saja Pak Dodo untuk supaya lebih efisien ya karena sudah sangat sore gitu ya. Kita menyesuaikan waktu Pak Dodo yang super sibuk ya seperti ya Pak Dodo ya. Oke, Iya, iya langsung saja saya serahkan ke Pak Dodo ya untuk membuka dan memulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Dodo. ya, terima kasih ya Bu Ria. Sorry sebelumnya memang bisanya sore after office, jadi mau nggak mau harus kerja tayang. Kalaupun Sabtu sebenarnya nggak enak juga, mungkin nggak efisien juga ya buat teman-teman ya gitu ya. Nah, tapi aku boleh tanya teman-teman semua di sini bahwa menggunakan laptop kan ya untuk kuliahnya. Soalnya nanti kita mau ada kayak praktik gitu sih. Halo teman-teman. Ya, Iya. Oke, Iya. Pak. pakai laptop Coba semua on ya. cam dulu. Ya, sore Pak Dodo. Oke, ya sore. Oke, Ya, oh silakan ada yang lanjutkan. handphone Dan juga ya. pastikan Heeh. kalian pakai laptop semuanya ya. Ya, Dan mohon untuk makasih Bu. kamera dinyalakan ya teman-teman. Mm-mm, boleh dinyalakan. Ya, nggak apa-apa, Aprilia ke handphone ya. Nanti sambil ikutin ya. Baik. Sebelumnya saya paparkan materi dulu, lanjutin materi yang kemarin. Nah, hari ini kita mau berkreasi bersama dengan Google Workspace gitu. Jadi kita mau gunain fitur-fitur yang ada di Google untuk menunjang kalian nanti mengajar jika menjadi guru atau kita coba gunakan teknologi yang ada di Google. Hari ini kita mau belajar tentang Google Docs. Yang pertama, yang kedua nanti kita mau belajar Google Sites. Jadi harapannya nanti teman-teman boleh bikin website bareng-bareng ya, itu dengan menggunakan Google Sites. Sebelum mulai, teman-teman semua boleh login dulu via Gmail di Google-nya, di Google Chrome-nya. Jadi nanti udah bisa langsung tune in gitu ya. Oke, saya share screen dulu untuk materi hari ini. Ya, terlihat ya, eh, rekan-rekan semua, link Zoom-nya. Sudah, Pak. Ya, bukan link Zoom, maksudnya tampilan kancanya gitu ya. Nah, ini masih melanjutkan kemarin. Kalau kemarin kan kita bahas mengenai trends ya. Kita bahas mengenai tren di teknologi pendidikan, atau digital pendidikan, atau pendidikan digital, atau digital education. Tapi hari ini kita mau belajar tentang benefitnya. Benefitnya itu apa sih? Kita percepat dulu. Ini slide yang kemarin. Hari ini tuh kita mau belajar tentang berkreasi dengan Google Workspace for Education Plus. Jadi Google itu rekan-rekan semua itu banyak banget fitur-fiturnya. Teman-teman bahkan bisa ngambil sertifikasi di Google. Nah itu banyak dan cukup diakui ya untuk di ranah dunia pekerjaan. Terutama dalam pendidikan, kalau banyak teman-teman ngambil sertifikasi Google, itu banyak banget diakuin dan dinilai teman-teman kompeten. Selain North Star kemarin yang udah disampaikan ya. Nah, aku mau update juga di tempatku mengajar, di tempatku kerja sekarang, guru-gurunya itu semua sudah tersertifikasi North Star. Jadi harapannya teman-teman juga boleh tuh sambil coba tes-tes dan lain-lain. Kalau nanti teman-teman join di sekolah yang teman-teman mau, baik itu internasional, nasional, atau bilingual, itu akan berguna banget sih soft skill itu. Nah, masih mau lanjut materi kemarin, kalau ini kan udah ya, kita kan udah lihat kelas in, di luar negeri itu gimana, di Indonesia juga gimana, Nostar juga kita udah lihat juga kemarin seperti apa.
Ada yang udah coba Nostar atau Moodle kemarin udah bisa Moodle ya harusnya ya teman-teman ya. Atau ada kendala mau menyampaikan tentang Moodle itu boleh. Sebenarnya banyak cara kita nanggulangin masalah Moodle itu di YouTube juga banyak sih di-share sama orang-orang. Tapi basicnya dari buat course, terus bikin cohort, sampai add peserta itu di Moodle itu udah diajarin di minggu lalu. Nanti harapannya teman-teman bisa ya gunain di praktek ya. Kemarin sih infonya Bu Ovi nanti ujian prakteknya teman-teman bikin satu aplikasi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau materi tentang di depan ini, yaitu benefits of digital education, itu digital education brings a number of significant benefits. The first of which is increase the accessibility. Jadi, teknologi digital itu punya satu keuntungan banget yang membedakan dengan yang lainnya, itu dapat meningkatkan aksesibilitas teman-teman. Jadi, akses dalam belajar itu nggak hanya terbatas pada tempat ataupun ruang dan sebagainya dan juga waktu, tapi dengan adanya digital education, nah teman-teman tuh bisa bebas berekspresi, bebas mengajar juga. Bahkan murid-muridnya juga nggak terharang belajar dan lain-lain. Kayak misalnya kita yang sore hari ini gitu, kita sore banget belajar, nah ini kita masih masih bisa terakses tentang pembelajaran. Lalu ini juga nggak memandang tentang geografi di mana teman-teman tinggal. Saya ada di Jakarta, teman-teman juga di Jakarta, ada juga yang di Bekasi, Bogor dan sebagainya. Nah itu mereka semua dapat mengakses atau siswa itu dapat mengakses pembelajaran tidak terbatas secara fisik, tidak terhalang lain-lain, tapi siswa-siswa itu dapat menjangkau pendidikan. Lalu keuntungan kedua itu eh, digital education atau pendidikan digital itu juga fleksibel dalam waktu. Nah, ini adalah kunci dalam digital education. Jadi, mereka mau ngumpulin tugasnya kapan, mau lihat tugasnya gimana, itu terekam jelas di keuntungan dari digital education. Lalu, eh, ini ya dua tadi ya keywordnya, yaitu educational accessibility sama flexibility of time and place. Jadi ini dua keuntungan dari digital education. Lalu kemarin saya coba baca-baca berita di The Atlantic. Nah ini menarik nih teman-teman. Mereka tuh bilang bahwa the most important job skill of the century itu uh, bagaimana cara kita uh, berbicara dengan AI. Jadi subjudul beritanya tuh Your work future could depend on how well you can talk to AI. Jadi kita udah nggak lagi ya gitu. Kalau kemarin ada bosnya Nvidia datang ya makan sama Najwa Shihab, mereka tuh bilang eh, kalau kita fokus ke pendidikan misalnya dari sejak dini gitu, bikin program gitu atau coding dan lain-lain. Nah itu sebenarnya tuh semua udah bisa diatasi dengan AI. Justru kita itu harus belajar bagaimana kita berbicara dengan AI dan mengembangkan ilmu pendidikan atau ilmu studi yang lain seperti kayak biologi atau tentang pertanian dan lain-lain gitu untuk meningkatkan skill kita. Jadi penting banget bahwa teman-teman di kelas PAPA dan PAPB ini wajib harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan AI. Bagaimana sih cara kita komunikasi sama ChatGPT, bagaimana cara kita komunikasi sama eh, Gemini ya. Nanti saya akan jelasin gimana sih cara kita komunikasi sama mereka supaya kita itu mudah dalam menggunakan AI. Oke, nah ini sih tentang educational technology. Nah ini variasi dari educational technology itu ada macam-macam ya. Ya. Kita buat learning platform, kayak kemarin kita belajar buat Moodle, hari ini nanti kita belajar buat Google Site, lalu ada virtual classroom seperti Zoom ini, lalu ada beberapa educational application yang itu bisa kita gunakan untuk mendukung
pembelajaran kita. Nah, ini juga harus digabung dengan interactive learning ya, teman-teman. Jadi harus ada collaboration, harus ada support dan sebagainya. Nanti saya habisnya akan share link untuk teman-teman coba bareng-bareng, untuk teman-teman coba akses Google Docs-nya. Nanti di situ kita akan berinteraktif bersama. Nah, harapannya itu bisa digunain teman-teman nanti dalam praktek mengajar atau misalnya kerja kelompok atau kegunaan teman-teman nanti dalam dunia pekerjaan ataupun juga dunia pendidikan. Oke, aku langsung share aja linknya ya. Udah terganti belum? Atau masih freeze? Kayaknya harusnya udah Google Docs ya. Gitu ya. Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya, sudah. Nah ini aku chat di Zoom. Oke, untuk linknya teman-teman bisa join. Boleh join, nanti akan kelihatan di atas. Cara teman-teman siapa aja yang udah join. Oh, udah ada satu. Tapi anonimus biasanya ya. Nah, anonimus koala udah join. Harapannya semua join ya. Nanti kita sama-sama akan belajar di sini. Nah, di kelas kali ini, tadi ya, kita kan mau belajar tentang berkreasi dengan Google Workspace. Nah, ini sebenarnya saya dapat waktu saya bekerja di tempat saya bekerja sekarang di BPK Pengampur. Jadi, saya dapat pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan Google Workspace. Nah, ini tuh bisa diaplikasikan di eh, RPPI kayak misalnya aku masih belum paham banget ya. Kalau sekarang tuh kayaknya kelas jenjang SLTA atau SMA itu udah pakainya Kurmer ya, kurikulum Merdeka ya. Bener itu ya. Kayaknya ya Muhammad Johrafan, email gitu ya. Fauzia, Ya, bener ya, Pak. bener ya, Kurmer ya. Nah, aku nggak tahu ya, kayaknya udah ada update lagi kalau nanti kurikulum juga mau ganti. Tapi biasanya sebelum memulai proses belajar mengajar, guru itu kan pasti mempersiapkan PP. Nah, teman-teman tuh bisa memanfaatkan salah satu fitur di Google Docs itu dengan membuat RWP di Google Docs. Nah, nanti aku kenalin apa yang namanya Smart Chip. Jadi Smart Chip itu kayaknya mudah sih. Sebenarnya kalau teman-teman buka Google Docs, itu kayak misalnya emoticon-emoticon ini gitu. Nah ini kita bisa pilih di Smart Chip. Terus cara kita bikin, kalau misalnya yang pertama nanti kita mau bahas tentang mengoptimalkan AI di Google Workspace. Terus yang kedua kita mau lihat membuat Google Site pembelajaran. Nah, ini kalau diklik, nanti dia udah bisa lanjut ke nomor 2 gitu. Bahkan, nanti tugasnya teman-teman, itu nanti udah bisa klik vote, 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 gitu. Nanti bisa di vote mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, ini itu semua kita bisa buat di Google Docs. Jadi, ketika proses belajar mengajar, ini lebih mengasihkan, seperti itu. Nah, kemarin sih aku sebenarnya pengen nanya RPP-nya. Sebenarnya contoh RPP di tempat kalian tuh seperti apa. Jadi mungkin aku buatnya ini dulu ya kali. Contoh template gini. Nah kalau kelasnya kita isi ya bareng-bareng ya. Kelas itu di PAP. PAP itu kan pendidikan administrasi perkantoran. Kantoran A dan B misalnya. Ini angkatan tahun berapa? Kalau sekarang 2022? Ya, Pak, 2022. 2022 ya. Nah, 2022. Lalu semesternya sekarang semester berapa? Satu satu berapa? Atau udah satu dua? Deci kita semester berapa? Deci Sabatini Satu dua satu Pak. semester 21 ya. Semester satu dua satu. Nah ini weeknya week berapa ini bisa diisi. Lalu teman-teman kalau udah bikin Google Calendar, itu Google Calendar juga bisa dimasukin di sini sih. Jadi cukup nanti teman-teman tema besarnya itu klik aja, pencet cari tombol add.
Biasanya dia ada di atasnya angka 2 kalau di laptop. Nah, udah add, terus nanti tinggal paste aja sih Google kalendernya gitu. Nanti kalau misalnya mau bikin stopwatch, bikin timer, bikin voting, kayak love-love ini, nanti udah bisa di sini semua. Atau teman-teman bisa klik insert, lalu cari di Smart Chip. Nah, Smart Chip nanti pilih mau date, mau place, mau kalender event. Nah, ini nanti bisa bisa dimasukkan di sini semua. Oke, udah gitu topik kita hari ini kan AI, Google Site, sama AppSheet. Sebenarnya aku mau nambahin AppSheet, tapi kalau AppSheet kayaknya kita nggak cukup. Jadi Google itu punya yang namanya AppSheet. Nah, AppSheet ini udah banyak banget teman-teman digunain di dunia pekerjaan. Jadi Google itu punya satu fitur, nih AppSheet di depan. Ini teman-teman nanti bisa gali sendiri gimana sih cara kita bikin satu aplikasi gitu. Yang dia bisa gabungin Google Spreadsheet, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, lain-lain ke dalam satu aplikasi. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk kita coding. Nah, aku mau lanjut terus untuk kita praktek. Jadi, materi kita tadi aku udah share di WAG. Lalu, kita sekarang pembukaannya tadi sudah, misal ya, kalau dalam RPP kan gitu, biasanya ada pembukaan, nanti kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kita hari ini mau mengoptimalkan AI di Google Workspace. Nah, teman-teman yang udah join sekitar 32 orang, ini boleh isi nama-namanya yang ada di eh, tabel nomor satu ini gitu. Namanya misalnya siapa, nomor dua siapa, nomor tiga siapa. Boleh isi dulu namanya. Nanti aku mau minta tolong teman-teman untuk cari di internet eh, topik apa di teknologi pendidikan yang teman-teman suka. Lalu boleh cari di video di YouTube. Kira-kira teman-teman tuh mengagumi tokoh siapa sih di dunia pendidikan? Oke, boleh Julia, makasih Cahya, dan lain-lain. Nanti kita sama-sama ya, sama-sama cari tahu gimana sih cara kita masukin link YouTube di dalam Google Doc itu supaya tampilannya lebih menarik. Oke, Julia sudah, Fauzia sudah. Boleh yang lain, boleh kita isi yang nomor satu ya. Nah, ini aku timerin kurang lebih 5 menit. Teman-teman boleh cari. eh yang pertama tadi itu tokoh di dunia pendidikan yang teman-teman suka siapa. Linknya, mau link, mau gambar, itu boleh. Lalu yang kedua, video di YouTube tentang teknologi pendidikan. Teman-teman boleh share, nanti kita akan pilih siapa yang vote-nya paling bagus. Nah, cara nambahin vote itu di Google Docs mudah, jadi kita cukup klik add, itu mereka sebutannya Smart Chip. Nah, teman-teman boleh langsung ke voting Smart Chip. Nanti bisa pilih jempol, love, atau tanda plus, atau kita bisa cari sendiri, misalnya yang smile. Kalau udah diklik, oh saya udah vote, yang lain bisa. Boleh ya? Tugas pertamanya aku ketikkan ya di tugas yang ini. Tugas pertamanya itu tugas satu itu cari eh, foto atau profil tokoh di dunia pendidikan, pendidikan yang teman-teman kagumi. Ini profil atau biografi ya. Kalau misalnya dapat link atau bisa dapat PDF-nya atau dokumen, misalnya ini PDF atau dokumen atau Wikipedia-nya itu juga. Terus kalau yang kedua itu cari link di YouTube.
YouTube untuk em, cari link YouTube terkait eh, aplikasi digital apa yang teman-teman kagumi. Sorry, sorry. Teman-teman gak usah ngeblok copy paste. Nanti ini akan bisa teman-teman akses kok. Tuh, sampai ke bawah. Jadi kita akan belajar cara bikin Google Site. Nanti kita juga akan belajar cara untuk gunain prompt di Gemini ataupun di ChatGPT. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh, ada yang udah ini. Ada juga tadi timer, ada juga stopwatch. Jadi teman-teman udah bisa pantau udah berapa. Oke, nah aku mau contohin aja. Kalau misalnya nanti teman-teman contohnya aku mungkin nomor 3 Dodo kali ya. Dodo. Ini misalnya tokohnya Nikola Saputra misalnya gitu ya. Tokohnya yang aku cari Nikola Saputra. Oke, aku dapat fotonya nih. Ini Mixup. Aku dapat linknya dari kapan lagi. Terus ini aku paste ke sini. Nanti si Dodo ini sebentar. Gambarnya itu bisa aku masukin ke dalam tabel. Tapi gampang sih, teman-teman harusnya bisa juga kalau soal gambar. Oke, misalnya gambar yang ini ya. Oh, yang ini. Kita copy aja, paste ke sini. Nah, nanti di copy ini. Terus linknya, link tentang di YouTube, aku cari tentang apa ya, video Moodle. Atau selain Moodle ada juga LMS namanya Joomla. Nah, Joomla ini juga mirip-mirip sih, kayak Moodle juga. Ini salah satu LMS juga yang banyak digunain. Nah, aku pilih yang ini nih, punyanya Ahmad Freddy. Oke, ini aku udah dapat linknya di copy. Terus kita balik lagi ke Google Docs-nya. Nah, di Google Docs-nya bawah kita klik Add. Nah, terus kita masukin YouTube-nya atau langsung paste aja, nggak usah add. Nah, terus dia ada ini nih, menarik ada tab to replace. Nah, jadi yang ditampilin tuh nggak HTTPS, www, bla 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 bla. Jadi kita bisa klik tab atau kita klik aja tab yang ada di atas. Kalau di tab, nah dia jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau udah kita klik si linknya, itu dia ada previewnya. Foto siapa nih? Fatma. Oh, ada yang mengagumi Julia Rizky Handayani, Mayudi Ayunda. Oke, ini menarik banget sih kalau teman-teman bisa gunain ini dalam membuat RPP supaya lebih menarik, supaya nggak bosen, supaya nggak jenuh. Ya, banyak banget sih fitur-fitur di Google Workspace ini. Salah satunya di Google Docs ini digunain di jenjang TK. Sebenarnya gitu. TK, SD, SMP, sama SMA juga banyak. Oke, kalau udah dapat linknya boleh dipaste. Kalau udah dapat link YouTube-nya, nah boleh nih kayak punya Nadia nih, dia udah bisa langsung kalau YouTube tinggal klik tab, langsung dia muncul. Oke, nah kalau udah, teman-teman boleh voting ya, boleh vote, boleh ikutan vote. Punya siapa sih yang bagus dan lain-lain. Nanti vote yang terbanyak kita coba tanya ya. Kira-kira apa sih kenapa mereka mengagumi tokoh itu, lalu kenapa mereka pilih video eh, terkait aplikasi digital apa yang dikagumi. Kalau tadi saya jumlah, teman-teman apa nanti kita boleh cerita. Boleh vote ya.
teman-teman semua. Aku sebelumnya Bu Ria dan juga Bu Eka ya. Ini ada jeda azan maghrib kah nanti? Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya mau kita jeda dulu nanti. Teman-teman boleh vote ya, boleh sambil vote. Saya mau pilih siapa ya? Saya tertarik banget sih sama hmm, Nur Hidayat kayaknya. Boleh, nanti boleh klik aja dia langsung vote. Nah, kalau yang link YouTube-nya masih HTTPS, ini boleh diedit aja teman-teman. Boleh langsung dimasukkan gitu. Oh iya, ini jangan nambah kolom ya. Kita pergi aja. Oke. Boleh vote ya teman-teman. Boleh pilih siapa nih yang mau maju dan lain-lain. Boleh diklik vote-nya gitu. Jadi kita dapat experience learning-nya tadi kan. Oh, ada panjang banget. Siapa ini? Fauzia Nur. Kayaknya boleh diganti dulu Fauzia. Oh, panjang ya linknya. Foto apa ini Fauzia? Ini boleh diulang lagi ya. Ini kalau yang YouTube, ada profil Abdul Klik Hajar. Nah, oke, sambil coba yang ini. Oh ya, makasih Bu Ria. Nanti kita jeda ya di jam 6 sampai 6.15. Oke, nanti kita jeda jam 6. Ini boleh dicari lagi. Oh, ada yang suka filsafat juga. Email suka filsafat ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi media untuk teman memperkenalkan. Oh ya nih, Nur Hidayat, bagus nih. Saya juga eh, sama Prof. Stella Christie ya. Saya udah pernah ketemu sekali, teman-teman. Memang beda ya. Kalau udah kelihatan orang pintar dari luar, udah beda banget. Tapi nanti ada yang menarik nih. Nanti saya akan tunjukin di Gemini. Kita akan buktiin bareng-bareng apa yang disampaikan sama Prof. Stella Christie ini benar atau enggak. Amin kita ya, dan pendidikan. Saya coba login Gemini itu. Harusnya udah login sih. Oke, saya udah banyak cari, banyak search juga. Nanti kita akan buktiin sama-sama Gemini sama ChatGPT itu sebenarnya apa sih? Lalu Prof. Stella Christie itu eh, pernah ngomong juga dalam pidatonya dia bilang AI itu nggak semuanya benar, dia bilang. Aku setuju banget sih waktu dia bilang itu. Nah, yang paling benar adalah gimana cara kita gunain eh, dia sebagai teman kerja kita atau partner kita. Bahkan dia udah pernah coba nih, rekan-rekan sekalian, sambil rekan-rekan selesai tugas ya. Itu dia cari nama penyakit yang dia asal bikin, tapi ternyata si Gemini sama AI sama ChatGPT itu dia bisa nyari. Nah itu kan kayak kalau teman-teman nggak hati-hati gunain AI, itu bisa
menjerumuskan teman-teman juga gitu. Nanti kita akan belajar masih di poin yang pertama itu tentang eh, poin pertama tentang mengoptimalkan AI di Google Workspace. Nah, itu nanti kita bisa eh, belajar nih. Jadi kalau dalam bikin AI itu dia ada prompt-promptnya, ada tools-toolsnya. Kita harus ngomong apa sih pertama kali, nanti sampai jadi satu perintah yang kita minta tugasin ke mereka jadi satu kalimat. Nah, teman-teman nanti harus pahamin komponen promptnya. Dia ada peran, ada tugas spesifiknya apa, format inputnya teman-teman mau hasilin apa, konteksnya apa, contohnya apa. Jadi gunain AI itu kayak temen kayak gebetan kita lah. Jangan kita ngechatnya itu kayak cuman lagi apa, di mana, sama siapa gitu. Jangan kayak gitu-gitu. Kita chatnya itu minta tolong dia tuh benar-benar detail. Konteksnya apa, contohnya apa. Nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Hopefully kekejar sih sebelum jam 8. Sebelum jam 8 nanti teman-teman akan bikin apa, saya perbanyak dulu, karena saya lihat udah 46 orang yang join, jadi nanti belajar bareng-bareng. Di yang kedua. Tapi tugas pertama udah semua kali ya, harusnya sih timernya udah berhenti nih saya. Ah ya, timer saya udah nol lagi, berarti udah cukup ya. Kita akan review salah satu. Oh, Siva masih cari kayaknya. Dodo, tadi Nikola Saputra tentang jumlah, lalu Nabila cara membuat website media pembelajaran interaktif. Nah, cakep nih. Dia mau cara bikin website. Tuh, nanti kita sama nih dia juga di video ini nanti kita bikin bareng-bareng tentang Google Site apa. Nanti teman-teman bikin Google Site, nanti kita review bareng-bareng ya. Google Site yang udah dibuat teman-teman. Nanti saya akan ajarin dasar-dasarnya. Teman-teman bisa berkreasi juga dengan Canva sih sebenarnya. Cara pilih template atau background-nya mau seperti apa. Nah, aku menarik yang aku voting tadi nih. Kayak teman-teman masih malu mau voting siapa. Tapi dalam hal memvote vote atau menghargai karya orang, teman-teman jangan malu-malu ya. Teman-teman boleh hargai karya orang, boleh apresiasi juga, boleh mendengarkan pendapat orang, itu juga bentuk dari kerendahan hati. Nah, aku mau nampilin Nur Hidayat dulu. Halo, Nur Hidayat. Halo, Iya, Nur. saya Pak. Halo Nur Pak. Hidayat tadi pilihnya Prof. Stella Christie ya. Nah, itu boleh kasih tahu nggak sih kenapa cari tokohnya itu Prof. Stella Christie? Untuk pertama itu yang kepikiran tuh beliau karena sempat nonton apa ya istilahnya tuh klip, bukan satu klip doang, beberapa klip beliau pas Hmm. pertama tuh saya lupa pas lagi pidato di mana sama pas lagi di wawancara sama media, tapi wawancaranya tuh bukan wawancara yang masuk TV gitu, tapi yang kayak wartawan bareng-bareng ngehubungin dia tuh. Nah, itu lagi pas kayak gitu. Nah, itu pas kayak ngomong bla 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 bla, beliau tuh kayak kerasa gitu loh Pak. Misalkan Hmm. auranya tuh aura-aura yang emang orang tuh belajar dan emang ngerti gitu loh. Mungkin kan maksudnya beberapa orang yang pernah saya lihat mungkin ya kalau Hmm. ngomong tuh ya udah asal kayak ya udah asal ngomong tapi kayak nggak kelihatan eh, apa ya menjiwai atau apanya. Nah, ketika beliau pas ngomong kayak gitu tuh dan beliau tuh pas itu salah satunya ngomong mengenai pendidikannya. Nah, itu tuh kayak pas beliau ngomong eh, kayak kelihatan gitu loh aura-aura pinternya, dan beberapa hal yang beliau omongin di klip-klip yang itu tuh juga sempat ngebahas tentang AI kayak misalnya kalian tuh nggak bakal sepenuhnya bisa digantiin sama AI, kalian harus lebih pintar dari AI gitu. Dan dimana sempat beliau juga apa ya berbicara tentang apa penggunaan AI untuk mahasiswa gitu loh. Jadi kayak mungkin beberapa selain yang
ya emang beliau cakep juga sih, terus kelihatan pintar dan segala macam. Nah itu sebabnya saya milih beliau dan langsung kayak kepikiran beliau gitu mengenai tokoh di pendidikan. Apalagi kan sekarang beliau baru menjabat ya, tuh Pak. Oke, yuk kita berikan applause. Mungkin boleh di reaction di Zoom-nya. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Nur Hidayat. Nah, aku coba minta pendapat yang lain lagi ya. Tadi aku menarik hmm, ada Deci Sabatini. Halo Deci, halo. Iya, halo Pak. Maaf saya on cam ya, soalnya lemot banget dari tadi. Ya nggak apa-apa. Deci aku menarik nih. Off cam. Video yang Iya, uh, video yang Deci ambil itu tentang Microsoft Access. Kenapa Deci ambil referensi video itu gitu yang menarik dalam teknologi pendidikan? iya saya izin kasih alasannya. Sebenarnya jadi ada satu matkul juga sama Bu Ria Hmm, buat oh iya, Microsoft Access. akses ya. Iya, terus video dari beliau ini yang saya taruh banyak bantu Ya. saya. Jadi pas Bapak minta eh, Hmm, untuk taruh link aplikasi digital di otak saya langsung video beliau di Kuliah YouTube ya. ini. Gitu. Mm-mm. Iya. Tapi sebelumnya Deci udah praktekin belum? Iya Pak, kenapa? Maaf. Udah dipraktekin belum? Membuat relasi antar tabelnya. eh udah sebenarnya udah kelar sih Pak aplikasinya sebenarnya. Udah kelar ya. Udah diimplementasi juga. Oke. Baik, makasih Deci. Kita berikan aplaus buat Deci juga di Zoom. Boleh dikasih emoticon. Juga apresiasi juga untuk Bu eh, tadi ya Bu Ria ya yang udah buat video pembelajaran ini. Ini Microsoft Access itu diajarin juga ya Bu Ria di teknologi pendidikan ya, Bu? Iya Pak, jadi memang ada satu mata Eh, kuliah itu terkait hmm, pengolah basis data Pak. Tapi untuk ya. media yang di share Desi mungkin media orang lain gitu ya. Mungkin maksudnya adalah Oh, dosen pengampunya di mata kuliah itu adalah saya begitu mungkin Pak. oh, oke. Iya, iya. Ya relate ya. Tapi memang benar sih Microsoft Access juga masih banyak digunain di beberapa perusahaan. Kayak kalau di tempat saya kerja itu digunain di bagian payroll atau penggajian ya seperti itu. Itu masih buat analisa datanya menggunakan Microsoft Access gitu. Jadi teman-teman jangan keki banget ya, terutama di administrasi perkantoran kalau mau belajar tentang aplikasi, mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, sambil digali-gali. Oke, aku punya 15 menit lagi ya. Kita masuk ke dua. Nah, sebelumnya itu kalau dulu kan namanya Google Bard. Dulu tuh namanya Google Bard, sekarang Gemini. Nah, Gemini ini kita akan bahas satu-satu ya. Gimana sih cara bikin prompt yang benar gitu supaya kita bisa dapat hasil yang benar juga, apa yang hasil yang kita mau dari kita berkonsultasi dengan AI tadi yang di The Analytic bilang, salah satu media yang sangat cukup terkenal, dia bilang sekarang itu kita harus bisa berkomunikasi baik dengan AI. Nah, itu adalah kunci untuk kita dapat survive di zaman AI ini. Nah, teman-teman, aku udah kasih tips nih di Google Docs ini, cara untuk teman-teman bisa bikin prompt yang baik. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, teman-teman tuh harus jelasin peran teman-teman apa atau subjeknya. Biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita tahu SPOK-nya tuh apa sih? Subjek, predikat, objeknya tuh kita harus jelasin. Lalu kalau perannya udah tahu, nah kita bikin komponen berikutnya, yaitu si tugas spesifiknya. Nah kita tuh mau bikin apa sih? Misalnya
bikin 10 ide kreatif dengan contoh untuk memanfaatkan Google Bard ini tadi si Gemini, Google Gemini ini untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, misalnya seperti itu. Nah, format inputnya tuh outputnya apa? Misalnya teman-teman mau minta eh, contoh ide kreatif itu dalam bentuk tabel. Nanti dia akan bikin tabel gitu. Kalau outputnya teman-teman maunya tabel. Tapi kalau teman-teman ketika berkomunikasi sama AI, nggak jelasin maunya teman apa, pasti dia akan jawabnya juga ngaco gitu. Jadi benar-benar ajak si Google Gemini atau ChatGPT itu layaknya kayak teman deket aja. Bahkan tuh ini kayak obrolan di kantor gitu ya. Bahkan teman yang udah punya anak, dia curhatnya lagi itu udah nggak sama rekan kerja gitu, misalnya gimana sih cara ngatasin anak tantrum gitu dan lain-lain. Dia itu nanya sarannya tuh ke Google atau ke AI. Nah, jadi teman-teman harus bisa gunain cara berkomunikasi baik dengan AI itu seperti apa. Lalu udah jelasin nih teman-teman ke si AI itu mau uh, format outputnya apa. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu teman-teman jelasin konteksnya tuh apa. Misalnya untuk siswa TK yang aktif, misalnya, atau bisa teman-teman jelasin untuk siswa atau siswi yang aktif, seperti itu. Lalu contohnya misalnya jelasin juga misalnya membuat Moodle. Nah, itu juga dijelasin dalam prompt-nya itu. Jadi ada seni gitu dalam kita berbicara sama AI. Nah, aku udah sediain juga tabel di bawah. Nah, teman-teman boleh isi lagi nama teman-teman di bawah, boleh isi namanya siapa, lalu nanti teman-teman klik tulis prompt-nya di Gemini yang udah aku share di bawah. Aku sih buat contoh prompt-nya. Jadi kan dari yang tadi kita udah spesifikasi gitu atau dari kita jabarkan tabelnya kita mau apa, itu kita nanti tulis lagi tuh dalam satu kalimat gitu. Misalnya Anda pengajar teknologi, atau nanti bisa ganti Anda jadi saya. Saya adalah pengajar teknologi pendidikan di mana-mana gitu. Nah, tolong atau buatkan 10 ide kreatif dengan contoh untuk memanfaatkan Google Gemini gitu atau memanfaatkan AI gitu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dalam bentuk tabel untuk siswa atau siswi yang aktif, misalnya membuat Moodle. Nah, teman-teman cukup boleh copy paste atau teman-teman mau buat prompt sendiri tapi terkait sama teknologi pendidikan. Nah, itu boleh. Nanti hasil prompt-nya seperti apa, terus hasilnya nanti boleh di copy paste di sini ya. Nanti kita akan coba analisa bareng-bareng. Boleh pakai ChatGPT, boleh juga pakai Gemini. Nah, aku sambil contohin ya. Jadi aku isi dulu sama Dodo. Nah, prompt-nya itu aku copy paste yang udah aku buat. Nah, prompt-nya di sini, nanti prompt-nya pakai tanda petik 2. Lalu dari prompt yang udah aku copy paste tadi, aku buka Gemini ya. Aku mau minta tolong sama Gemini. Oke, saya pengajar buatkan 10 ide untuk memanfaatkan AI untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dalam bentuk tabel untuk siswa-siswi yang aktif, misalnya membuat Moodle. Oke, misalnya aku enter ya. Nanti terkait kalimat dan lain-lain, teman-teman boleh kreasikan. Nah, nanti dia bikin tuh. Tentu gitu, dengan senang hati saya bantu. Berikut 10 ide kreatif pemanfaatan AI dalam pembelajaran yang menyenangkan. Ya, disajikan dalam bentuk tabel dengan contoh konkret dan fokus pada platform Moodle. Oh, dia karena tadi saya misal bilangnya mintanya Moodle, itu nanti dia ngasih apa aja sih ide kreatifnya, misalnya bikin tutor AI pribadi gitu. Nanti contoh penerapannya integrasi chatbot AI, membuat soal adaptif gitu, atau evaluasi esai otomatis, pembuatan materi pembelajaran yang dipersonalisasi, simulasi interaktif, permainan edukatif, dan lain-lain. Nah, nanti
Dia juga jabarin tuh cara menerapkannya di Moodle gitu, plugin, cari dan install plugin dan lain-lain. Step-stepnya bahkan dia sampai jelasin. Nah, ini adalah tips gimana cara kita berkomunikasi dengan AI supaya kita dapat jawaban yang cukup menyenangkan juga gitu. Dan kita juga nggak dapat jawaban yang asal-asalan. Teman-teman boleh dikreasikan eh, prompt-nya, teman-teman mau buat prompt seperti apa, nanti hasilnya teman-teman copy paste di tabel tadi ya, di Google Docs yang tadi. Nah, caranya bukan langsung copy link yang di atas, tapi dia di bawah itu ada klik share and export. Nah, share-nya ini teman-teman pilih aja dalam bentuk draft in Gmail. Nanti dia udah langsung ngedraftin Gmail. Terus kalau mau langsung email bisa email. Nanti dia langsung buka emailnya. Udah bentuknya udah rapi. Di email aja udah rapi. Jadi AI udah cukup bantu ya. Atau teman-teman bisa copy linknya aja. Hmm, oke, bisa diekspor. Harusnya bisa sih. Bentar. Coba pilih atasnya ya. Oke, nanti dia langsung arah. Oh iya. Jadi cukup copy atasnya aja kalau sekarang. Kalau dulu itu masih share and export, dipilih linknya apa, baru bisa di-share. Nah, cukup teman-teman bikin seperti ini ya. Nanti nanti kita ketemu lagi 8.15. Oke. Nah, ini aku coba timerin ya. Kira 15 menit. Romnya bebas ya. Teman-teman mau mau tanya apa ke Google, tapi syaratnya harus itu tadi. Ada perannya, ada tugas spesifiknya, ada outputnya teman-teman mau seperti apa, terus konteks sama diferensiasinya apa, sama contohnya apa. Nanti kita sama-sama bisa bedain. Oke, ini aku bikin berapa ya? 15 menit kali ya. 15 menit untuk timer. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sambil teman-teman mau tanya, kita tunggu jam 6. Aku juga coba di ini ya, di ChatGPT. Kira-kira kalau di ChatGPT jawabannya apa ya? Sama nggak ya sama si Gemini? Coba cross check, double check. Oke, agak sedikit berbeda dia. Dia langsung contoh implementasi. Oh, bisa bikin ringkasan juga, bisa bikin transkrip otomatis. Oke, kalau ChatGPT seperti ini. Nah, teman-teman boleh coba ya. Kedua AI search engine yang cukup familiar, itu teman-teman boleh jelaskan. Kuncinya nih bagus nih kayak Nur Hidayat. Kamu merupakan bagus. Dia udah nerapin apa itu perannya, tugas spesifiknya apa, format outputnya apa, konteksnya apa, contohnya apa. Nanti hasilnya kita bisa lihat juga ya. Coba kita intip dulu sebelum jeda. Oh, ini dia nih. Oh, dia ngasih tuh LMS. Contoh aplikasi relevannya apa? Oh, ada Mondo, ada Canvas, ada Google Classroom. Nah, dia lebih lebih ini ya, lebih kalau Gemini dia lebih detail dibandingkan ChatGPT. Kalau ChatGPT kita prompt-nya juga harus lebih detail sama dia gitu sih biasa yang membedakan.
Nah, bagus Nur Hidayat. Nah, ini eh, penting banget sebagai teman-teman kan nanti ada yang mau jadi guru ataupun ada yang mau berkarir di profesional. Nah, ini penting cara kita gunain AI untuk kita dapat memecahkan masalah kita di kantor ataupun di sekolah. Oke, nanti kita habis 8.15 kita sama-sama bikin ini ya, sama-sama bikin Google Site bareng. Nanti teman-teman boleh lampirin link Google Site-nya juga. Oke, Oke, kita jeda dulu ya Bu Eka sama Bu Ria ya. Jeda maghrib dulu ya. Itu. Baik, Pak Dodo, terima kasih. Jadi jedanya Hmm, dimulai dari sekarang aja ya, Pak ya? Sampai ya, 6.15 ya? ya sampai 6.15. Nanti kita Oke. lanjut lagi ya Bu. Iya. 6.15 sampai jam berapa Bu? Eh, Eh, jam berapa nih kira-kira Pak Dodo untuk 2 jam pelajaran kah di fullin atau Nah, bagaimana? aku oke sih kalau mau di fullin berarti sampai jam 7-an ya. 6.50 ya? Eh, enam 6.50 ya. lima puluh. Iya, betul. Ya, baik. Oke. Sip. Oke, Oke, baik. kita jeda Silakan. dulu ya. Iya, teman-teman silakan Teman-teman. untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Malam kita bisa lanjut lagi ya. Baik, silakan kita lanjut ya teman-teman ya. Silakan Pak Dodo untuk melanjutkan materinya. Teman-teman Ya, sudah siap kembali ya menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Dodo. ya. Makasih Bu Ria. Kita lanjut lagi. Saya mau review dulu. Kayaknya udah banyak yang isi ya. Tadi ada Nur Hidayat juga udah isi. Kamu merupakan seorang yang mengajar mengenai teknologi pendidikan, jelaskan berbagai media digital yang dapat dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Oh, ini lebih detail ya. Udah masuk ke peran, tugas spesifiknya apa, format outputnya apa, konteksnya apa, terus contohnya apa. Nah, itu udah disampaikan juga. Oke, Anissa juga. Kita lihat punya Fauzia ya. Gemininya apa sih? Apa? Coba. Oh, udah doesn't exist atau udah di delete. Kalau punya Anissa, ya, AI untuk pembelajaran menyenangkan. Oke, beda ya. Bang ya, yang dihasilin, walaupun sama, pasti dia ada perbedaannya. Ya, Jihan. Oke, kita buka punya Jihan. Aplikasi basis data siswa. Saya pernah mengajar aplikasi pengelola basis data buat 5 referensi aplikasi yang ramai digunakan untuk siswa-siswi kelas 10. Misalnya dengan aplikasi membuat Microsoft Access. Oke, ini juga lebih detail. Dia ngasih ada akses, ada Google Sheet, ada Airtable, ada SQLite. Oh, SQLite juga banyak nih digunain juga. Ada Base juga. Oke, cukup ya. Kita lanjut lagi ke apa nih punya Dinda. Oh, sama Dinda sama Isma. Ini pakai website dari Wix contohnya. Sebenarnya ada banyak ya website-website yang bisa kita pakai, bisa digunakan juga. Bentar. Oh, kayaknya udah hilang juga. Celia dia. Oke. Oh, ini pakai ini ya, Copilot ya. Ini punya Microsoft juga. Sama aja sih sebenarnya. Yang penting prompt-nya itu kita harus perhatiin tadi sih.
Oke, ChatGPT. Ya, kurang lebih kesimpulannya sama kan semua. Kalau mau gunain prompt dengan AI itu wajib ada peran, ada tugas spesifik, ada format output, ada konteks atau diferensiasinya sama contohnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya tentang Google Docs dan juga tentang AI? Kalau dirasa cukup, kita masuk nih yang selanjutnya. Cuman nambahin aja si nanti kita puterin musik Beethoven kalau udah ngerjain bareng-bareng. Nah, kita sekarang mau bikin Google Site itu sebagai media pembelajaran. Jadi, medianya itu sama rekan-rekan semua itu dengan menggunakan Google. Jadi, kita udah bisa bikin website sendiri untuk siswa-siswi kita nanti, atau untuk mata pelajaran apapun. Nah, ini dapat digunakan eh, secara terus-menerus ya, sehingga mereka juga tahu tentang update pembelajaran yang sudah kita atau akan kita sampaikan. Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka, oke, bisa bikin, kita buka ini ya dulu, Google Drive. Ntar saya hapusin tab-tab yang nggak dipakai lagi ya. Bikin Google Drive, terus teman-teman cari filenya di mana, teman-teman lokasi file di Google Drive mana, teman-teman akan bikin websitenya. Oke, saya akan buat di sini. Nanti klik new, terus teman-teman bisa pilih yang site. Oke, cukup mudah ya. Sampai sini masih dapat dipahami ya. Kita bikin site. Oke, cara dia udah buka, langsung menu editing. Kalau dulu kan kita mau buat website itu masih bikin rumahnya, bikin eh, alamatnya dan lain-lain. Nah, kita udah bisa bikin di sini, di Google. Ini udah nyediain Google Site. Terus langkah yang pertama kita lakuin itu, teman-teman bisa kolaborasi dengan Canva untuk desainnya atau dengan Google, bisa cari di Google ya terkait hal ini. Jadi yang pertama kita namain dulu websitenya. Kalau punya logo, boleh tuh dimasukin. Contoh kita coba cari logo ya, logo WNJ ya. WNJ. Oke, kayaknya ini logo yang baru ya. Terus, oke, pertama boleh namain websitenya, misalnya ini website tentang teknologi pendidikan. Ini kita bisa tambahin logo. Kita bisa pilih upload. Oke, nah dia udah masuk, udah langsung nyesuaiin ya tadi di logonya. Nah ini bisa macam-macam diimplementasikan, bisa dieditnya. Kalau teman-teman kesulitan lagi, misalnya dalam bahasa Inggris, bisa klik tab 3 di Google Chrome, translate, nanti pilih yang bahasanya Indonesia. Another language, pilih Indonesia. Oke, nanti udah keganti, langsung keganti. Nah, misalnya kita mau ngasih teks alternatifnya, misalnya PAP.
Tuh, pendidikan, administrasi, kantoran. Oke, kalau udah, tetap. Nah, kalau sudah, kita bisa ngasih ya, nama juga di depannya. Misalnya ini judulnya Home. Misalnya kelas pendidikan, pendidikan, administrasi perkantoran, kelas A dan B. Nah, ini jenis tulisan dan lain-lain juga bisa bisa kita pilih ya, bisa kita kreasi. Kalian mau pakai Pasifik, terus ininya jangan terlalu besar. Oke, kalau kecilan gedein lagi dikit. Ini bisa kita tarik. Oke. Nah, nanti kita bisa lihat tampilannya itu mau tampilan yang ada di apa laptop ataupun di HP. Nah, ini yang di laptop, nanti tampilan di HP-nya kayak gini. Ya, teman-teman bisa preview juga ya. Ini mau apa? Kalau previewnya udah, ini bisa di-exit aja. Nah, terus kita kan mau bikin website. Nah, website ini kita mau bikin, nanti ada materi pembelajarannya, mereka lihat di video mana. Terus halaman berikutnya kalau ngumpulin tugas satu, di page berapa, dan lain-lain gitu. Jadi kayak berlembar-lembar gitu websitenya itu bisa. Nah, di pojok sini, teman-teman, itu ada menu bar ya. Menu, kayak dia ada menyisipkan, ada halaman, terus ada tema juga. Misalnya mau pilih temanya apa. Kayaknya tema yang simple ini bosan. Misalnya saya mau ganti jadi tema immersion, impression gitu. Atau temanya tema level. Nah, ini juga bisa. Terus kalau misalnya punya juga tema yang udah dibuat sama Google atau punya tema import juga, nemu dari internet, itu bisa di aplikasi di sini. Nah, kita mulai lihat-lihat ya. Nah, jadi dia ini Google Site ini teman-teman dalam menyisipkan itu kita bisa nyisipin kotak teks satu. Lalu kita juga bisa menamakan URL-nya. Misalnya kita namain teknologi pendidikan. Oke. Oh, ini kita sisipkan URL ya. Jadi kita nyisipin kode atau masukin HTTP. Tapi ini nanti dulu aja. Terus gambar kita bisa unggah di sini. Terus kalau kita mau masukin Google Drive, ada yang mau kita embed di sini, ini juga bisa. Nah, terus dia ada kayak blok kontennya gitu. Kita mau pilih yang mana gitu. Misalnya tema kontennya, formatnya, atau mau pilih yang ini. Nah, kita bisa nambah ini di bawah. Misalnya ini nanti untuk materi pembelajaran. Kita bisa lihat di sini. Lalu di sini untuk tugas pembelajaran. Terus ini link Moodle. Terus ini evaluasi pelajaran. Nah, gambar-gambarnya juga kita bisa cari. Bisa kita cari dari Google, bisa bisa masukin YouTube misalnya. Mau masukin YouTube, nanti kita tinggal pilih unggah video tentang Moodle. Oke, misalnya pilih yang ini. Nah, nanti dia masuk ke sini. Atau kita bisa pilih eh, tugas tugas pembelajarannya mau masukin gambar, bisa cari gambar teknologi pendidikan. Tapi
Jadi buatnya itu udah nggak rumit lagi sih, rekan-rekan. Jadi udah bisa langsung kita implementasi cara buatnya gimana. Kita tinggal pilih yang tadi kita download, masukin ke sini. Juga yang lainnya bisa dilengkapi lagi. Lalu kita mau lihat ini ini grup yang dapat dilipat. Jadi misalnya kita mau ngasih eh, pilih pendapat atau saran. Nanti mereka bisa kasih kolom komentar dan lain-lain. Atau mau korsel gambar. Misalnya dari gambar yang tadi kita udah pilih, ini mau kita korsel dengan siapa gitu. Oke. Nah, kalau udah kita sisipkan. Nah, dia bisa nyisipin gambar juga di pendapat atau sarannya. Nah, terus ada banyak tombol. Misalnya kita mau mau tambahin tombol sisipnya juga boleh. Misalnya kita mau namain tombol sisipnya itu link tugas. Terus linknya itu yang tadi masukkan ke sini ini juga bisa. Jadi nanti ketika dia klik, nanti dia akan masuk ke link tugasnya kalau nanti di preview. Gitu. Nah, dia ada banyak banget, ada kalender juga, bisa munculin peta juga, bisa Google Site, bahkan kita bisa masukin formulir juga di sini. Nah, ini fitur-fitur yang ada di menyisipkan. Nah, kedua ini kita bisa halaman. Kan kalau kita lihat website-website itu di atas ini tuh biasanya kayak ada home, ada beranda, ini nanti mata kuliah apa, mata kuliah apa, mata kuliah apa. Nah, itu kita bisa buat juga halamannya. Caranya tetap ke halaman, nanti tambah, terus buat lembaran baru gitu. Nah, misalnya untitled-nya ini mau kita kasih halaman apa? Misalnya mata pelajaran korespondensi bahasa Inggris gitu. Misalnya. Nah, ini bisa kita geser mau ke kiri atau ke kanan. Oke. Nanti ini tadi kita udah ke home, terus kita bisa ke sebelahnya lagi, koreksi bahasa Inggris. Nah, ini bisa kita eh, ini lagi sih. Kalau dia nggak mau ke edit judulnya, kita delete dulu. Kita bikin lagi aja. Korespondensi bahasa Inggris. Oke, nanti udah ganti. Jenis tulisannya ganti aja. Atau bahkan si temanya mau kita ganti ya. Misalnya kita cari nih di Canva. Oke, yang terlalu gede. Kita di Canva cari. Oh, atau gambar ini aja ya. Latar belakangnya. Kita download. Oke, dapat. Terus ini gambar kita mau edit nih. Di background yang tab korespondensi. Oke, ini kita unggah dulu. Pilih gambar yang tadi. Nah, dia udah otomatis keganti. Nah, tulisannya warnanya tinggal diganti lagi warna tulisannya. Dari putih jadi warna hitam.
tapi di blok dulu, atau jadi warna emas, ini bisa juga. Bisa disisipin di pojok kiri atau kanan. Oke, nanti yang home-nya tetap sama nih. Yang home-nya kan tetap nih. Kita kan mau pakai yang ini tadi. Tapi pas ke korespondensi bahasa Inggris, gambarnya bisa berganti lagi. Nah, ini eh, kita tinggal pilih temanya aja. Oke, nah tulisannya mau ke atas. Nah, sama. Di sini kita tinggal nyisipin. Misalnya di korespondensi bahasa Inggris, kita mau nampilin apa nih? Oh, misalnya ini, perkenalan. Oke, nanti teksnya misalnya. Misalnya teksnya tentang, atau kita cari di internet biasa kata-kata Lorem Ipsum, generator. Nah, biasa deh kayak kalimat paragraf gitu. Kita copy sih. Oh, artikel nanti bisa ditambahin di sini. Nah, perkenalan misalnya cari video tentang misalnya, oke, oh misalnya tentang perkenalan kayak diri dalam bahasa Inggris. Oke, kita tampilin videonya Kavina nih. Jadi di website muncul. Nah, bisa juga nanti ditambah di bawahnya mau diatur jarak atau ditambahin tautan media sosial kayak Instagram dan lain-lain. Nah, itu juga bisa. Kalau nggak ngunggah, kita biasanya milih sih. Nanti Google nggak tahu. Bisa kita cari Google Image. Misalnya Instagram. Oke, insert. Terus di sini Twitter. Dan makin cepat sih kalau kita mau bikin website. Nah, balik lagi, website itu juga bisa jadi salah satu metode pembelajaran. Oh, kalau sekarang sebutannya X ya. Ini misalnya LinkedIn. Oke, nanti linknya tinggal cari, misalnya Instagram, Ina, dari copy, masukin lagi ke sini. Terus LinkedIn-nya, Twitter misalnya. Ina siapa tadi? Ina Mulyana. Kita copy address-nya, masukin lagi LinkedIn sekarang. Oke, tinggal copy lagi, masukin lagi. Kalau udah, kita sisipkan. Nah, nanti dia ada di bawah gitu. Nah, ini kita tarik aja. Misalnya mau di bawah sini. Nah, ini bisa. Jadi kalau sekali diklik, nanti di previewnya, dia akan tahu ke link siapa dan siapa lagi. Itu pun juga kalau mau nampilin formulir, kayak misalnya nanti pengumpulan tugas, saya kita balik lagi ke home, terus ini ke tugas pembelajaran, terus misalnya link tugas, ini link tugas yang tadi,
Coba kita preview dulu ya sebentar. Oke, ini kalau bentuk handphonenya dia kayak gini. Oke, kalau yang tadi tuh eh collapse site ya, dia yang tadi itu dia kayak nutup collapse, jadi kayak nutup buka. Ini apa sih isinya, ini bisa tadi. Ini link tugas. Kalau diklik masuk ke link tugasnya, jadi cepat ya, lebih atraktif. Nah ini tadi yang gambar slide kiri kanan, Moodle dan lain-lain. Terus dari halaman ini mau oke, karena ini di handphone ya, maka kan tab keduanya korespondensi bahasa Inggris. Nah ini baru masuk korespondensi bahasa Inggris. Nanti di sini video perkenalan dirinya, perkenalan tuh apa. Nanti kalau ini klik Instagram, dia masuk Instagram. Ya, layaknya website pada umumnya, tapi kita bisa bikin juga di Google. Dan ini gratis ya, teman-teman. Jadi nggak berbayar juga. Kira-kira begitu tentang materi terkait Google Site. Teman-teman boleh coba Google Site, bikin Google Site. Caranya sama. Nanti boleh tulis lagi ya namanya. Namanya di sini. Kalau saya duduk, lalu nanti boleh tulis link site di Google. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke. Nah ini saya public dulu ya. Oke, kalau udah. Oke, tadi kan nggak kelihatan. Sekarang ada link. Nah ini udah. Bisa copy-nya. Oke, tinggal diklik bisa langsung ke sini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya. Jadi boleh, rekan-rekan semua boleh bikin website di Google Site. Nanti kalau sudah, boleh diisi. Saya kemalaman ya, Bu Ria ya, sama Bu Eka ya. Harusnya mungkin pagi kali, saya lebih semangat. Nggak apa-apa, Pak Dodo. Eh, ya, Ini tapi mereka kayaknya full kira, ya. Tadi pagi tadi ada kuliah soalnya. Eh, eh, Banyak ini kiranya bisa. terbatas energinya. Iya benar. Tapi ini bisa bisa dicoba sih, nggak harus malam ini juga. Teman-teman boleh coba. Ini banyak banget sih kayak guru-guru itu udah pakai Google Site biasanya. Kalau di sekolah-sekolah kayak gitu untuk uh, masukin tugas-tugasnya dan lain-lain itu biasanya udah ngeceknya di Google Site. Terus selain ada media yang lainnya itu dulu ada Google Classroom ya. Biasanya Google Classroom ada, tapi di Google Site juga bisa. Atau bisa juga pakai Moodle gitu. Jadi banyak banget aplikasi yang bisa mendukung teman-teman untuk digitalisasikan apa yang sudah teman-teman buat dan ingin sampaikan ke siswa. Tapi balik lagi, aku mau ingetin lagi kalau kuncinya dari digital education itu, yang pertama kalau kita bahas tentang trennya, dia harus bisa meningkatkan aksesibilitas. Dia juga harus bisa tahu kapan waktu, kapan tempatnya, yang bisa fleksibel antara murid sama kita. Lalu juga bisa interactive engagement. Mungkin tadi dengan Google Docs itu, kalau buat lembar kerja bisa di sana, sama-sama kita bisa tarik minat rekan-rekan sekalian untuk ajak siswa-siswinya untuk lebih bisa paham tentang materinya. Atau bisa juga
Kalau kita kemarin kayak bikin Moodle Cloud, itu kan lebih gampang, teman-teman kita bisa bikinin akunnya mereka, terus mereka nanti tinggal login dan sebagainya. Nah, itu udah bisa termonitor. Tahu ininya, kapan loginnya, terus uh, core-nya kita udah nggak ngitung lagi. Kalau ABCD itu kan biasa yang jadi problem, tapi kita udah bisa tahu, oh si A, si B ini bisa lebih cepat kita dalam pengadministrasiannya. Lalu tadi kita juga udah belajar tentang Google Workspace, ada Google Docs sama Google Sites. Sebenarnya ada satu lagi tuh Google Apps Sheet. Nah, Google Apps Sheet itu kita bisa nyatuin beberapa fitur di Google jadi satu aplikasi yang kita mau. Kalau kita mau aplikasi database, itu juga bisa di Google Apps Sheet. Lalu udah dikenalan juga ya sama si Classin. Kemarin kita udah belajar Classin juga. Classin tuh kayak satu media yang udah keren banget di luar negeri, bahkan di sekolah-sekolah internasional udah baik dipakai. Intinya dia bisa menyatukan hybrid learning. Jadi pembelajaran jarak jauh sama tatap muka itu bisa dijadikan saat seperti itu dengan bantuan berbagai macam alat ya atau hardware kayak selling microphone, terus kamera ada dua. Nah, itu sangat ngebantu banget. Lalu ada Northstar. Nah, teman-teman juga harus tingkatkan tentang digital literasi teman-teman, terutama dalam penggunaan laptop, cara menggali informasi di internet, itu gunakan Northstar. Coba-coba aja tesnya, karena dalam sertifikasi dan lain-lain, ketika nanti berkecimpung di industri pendidikan itu dapat digunakan juga. Lalu keuntungannya sekali lagi ini ada dua dalam dia digital education, yaitu educational accessibility sama flexibility time and place. Kuncinya itu sih dalam menerapkan digital education. Lalu juga tadi pekerjaan kita di masa depan itu dapat dilakukan dengan bagaimana cara kita berbicara dengan AI di zaman perkembangan AI sekarang. Oke, terakhir conclusion-nya teman-teman itu digital education transformation itu benar-benar membutuhkan kolaborasi, perhatian penuh, effort teman-teman dalam meng-ensure semua peserta didik itu dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Jadi semangat teman-teman, let's create an inspiring and sustainable education future together. Jadi semangat dalam membangun pendidikan Indonesia, juga semangat, aku juga ucapin hari ini ke Bu Ria sama Bu Eka, selamat Hari Guru, selamat Hari Dosen. Ya, terima kasih. Kiranya di hari ini kita bersyukur punya Ibu Ria sama Bu Eka juga yang dapat terus berbagi kepada kita semua, juga rekan-rekan sekalian yang merupakan calon guru. Pokoknya guru hebat Indonesia kuat atau guru kuat Indonesia hebat. Oke, aku tutup itu aja ya Bu Ria dan juga Bu Eka. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh silakan tanya, atau teman-teman boleh chat saya secara pribadi dan lain-lain, atau boleh juga diterapin ilmunya untuk menunjang tugasnya teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Ria, silakan Bu. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Dodo Ya, atas materi yang disampaikan. Sangat ini ya, memberi insight terbaru ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum mengenal platform-platform yang disampaikan oleh Pak Dodo ya. Teman-teman nanti bisa eksplor kembali gitu terkait platform yang sudah disampaikan oleh Pak Dodo. Dan bisa juga nanti mungkin bisa jadi referensi teman-teman dalam mengembangkan proyek tugas akhirnya ya, mata kuliah teknologi digital pendidikan ini. Jadi kita sudah membahas terkait AI gitu ya, juga membuat website menggunakan Google Sites. Lalu yang paling penting di sini adalah kuncinya dalam mengem- dalam menggunakan AI gitu ya, kita harus bisa berkomunikasi baik gitu dengan AI ya di zaman AI ini. Jadi kita menuliskan prompt yang benar gitu, yang mengandung subjek, predikat dan lain-lain supaya
tidak mendapat jawaban yang asal-asalan gitu dari AI itu ya. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan nanti jika ada yang didiskusikan bisa dilanjutkan di kelas online kita ya, teman-teman semuanya. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai sini saja. Mungkin Bu Eka ada yang ingin ditambahkan? Cukup Bu dari saya, sudah luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dodo, terima kasih teman-teman mahasiswa sudah menyimak dengan baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Sekali lagi terima kasih Pak Dodo sudah meluangkan waktunya ya untuk membersamai kita di mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan ini. Iya, untuk dokumentasi mungkin ya ada yang bisa bantu untuk mengcapture ya. Ada 3 halaman di sini. Ayo Andi on cam, atau siapa? on cam dulu semua yang nggak on cam dapat C. Ya, ya. Boleh Bu, Ayo. saya bantu dokumentasi ya Bu. Oke, baik. Oke, dari slide pertama dulu yang udah full. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih KJ untuk Pak Dodo. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sertifikat Pak. Mohon maaf masih progres Pak di atas. Nanti jika sudah nanti saya share ya Pak ya melalui WA mungkin ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Makasih Bu. Makasih Bu Iya, Dia, Bu Eka. terima Iya, kasih kembali Pak Dodo. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan semuanya. yang akan datang.